Shalom dan selamat malam untuk kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berterima kasih hari yang indah Tuhan karuniakan. Dan sebelum kami beristirahat pada malam ini, kami mau merenungkan firman-Mu. Bersabdalah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Judul renungan malam kita pada saat ini adalah kondisi dosa yang semakin memburuk. Efesus 4 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-32. Kalau pelajaran minggu yang lalu, pekan yang lalu, kita sudah belajar tentang persatuan atau kesatuan tubuh atau gereja. Tetapi dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 24, nah Paulus membandingkan gaya hidup orang bukan Yahudi yang ia anggap merusak persatuan. Itu ayat 17 sampai 19. Dengan pola hidup Kristiani sejati yang memeliharanya, ayat 20 sampai 24. Sewaktu kita membaca kritik tajam Paulus terhadap gaya hidup bejat bukan Yahudi, kita harus mengingat keyakinannya bahwa orang bukan Yahudi ditebus oleh Allah melalui Kristus dan juga menawarkan kemitraan penuh dalam umat Allah. Itu kita boleh baca dalam Efesus 2, Efesus 3, dan juga Efesus 4 ayat 17 sampai 19. Nah, ia menawarkan deskripsi yang terbatas dan negatif tentang orang bukan Yahudi menurut daging. Efesus 2 ayatnya yang ke-11. Paulus tidak hanya peduli tentang dosa-dosa atau perilaku tertentu yang ditunjukkan oleh orang-orang bukan Yahudi. Nah, dia prihatin tentang pola perilaku yang mereka katanya tunjukkan. Lintasan menurun dari kehidupan dalam cengkraman dosa. Efesus 4 ayat 17 sampai 19. Inti adalah potret katanya spiritualitas yang tidak berperasaan, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Efesus 4 ayat 17-18. Spiritualitas yang tidak berperasaan ini adalah sumber dari pemahaman gelap yang disorot di bagian awal. Ya, ada penjelasan karena kebodohan yang ada di dalam mereka akan kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul, kalau kita baca dalam ayat 18 dan juga ayat 19. Dan praktik bejat, ya, praktik seksual bejat yang digarisbawahi pada akhirnya, yaitu sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Efesus 4 ayat 19. Terasing dari Allah, mereka tidak tahu katanya bagaimana hidup dan terpisah dari kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan. Mereka terus berada dalam kondisi dosa yang semakin memburuk. Nah, saudara-saudara, kita memiliki juga pengalaman-pengalaman yang berbeda-beda. Ada pengalaman saya dan saudara tentang kuasa dosa yang terus menyeret seseorang ke bawah, bahkan dalam lebih banyak lagi dosa. Itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita membutuhkan Tuhan yang akan menolong kita supaya kita boleh dapat meninggalkan dosa-dosa ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh merenungkan lagi firman-Mu pada malam ini sebelum kami beristirahat. Hamba doakan semua umat Tuhan yang sudah beribadah bersama, baik yang ada di rumah, di kantor, di tempat pekerjaan, ataupun sementara dalam perjalanan. Tuhan berkati kami semua, dan biar kiranya kami sehat dan kuat, kami diberikan ketenangan, kedamaian, dan sukacita surgawi. Terima kasih, kekuatan iman menjadi bagian kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.